Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Profesor Haris Supratno selaku Rektor Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng, yang saya hormati Bapak Dr. Jasminto selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng, yang saya hormati Dr. Khairul Idawati selaku Kaprodi Pendidikan Agama Islam Pasca Sarjana sekaligus penemu pasti aksi literasi Hanifida bersama Dr. Hanifuddin yang terhormat. Yang saya hormati juga kedua orang tua saya yang selalu mendoakan saya dimanapun saya berada, dan yang saya hormati dan banggakan teman-teman seperjuangan PAI Pasca Sarjana Unhas tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Azama Sita dari Prodi Pendidikan Agama Islam Pasca Sarjana Universitas Hasyim Asy'ari. Baik, langsung saja. Di sini saya akan mempresentasikan peta imajinasi saya yang bertema tentang gaya dan tipologi kepemimpinan kiai di pondok pesantren. Nah, di sini ada dua pembahasan. Yang pertama, gaya kepemimpinan kiai di pondok pesantren. Yang kedua, tipologi kepemimpinan kiai di pondok pesantren. Nah, adapun gaya kepemimpinan kiai di pondok pesantren sendiri itu ada 3 macam. Yang pertama, religio paternalistic leadership. Yang kedua, paternalistic otoriter. Yang ketiga, legal formal leadership. Baik, yang pertama adalah di sini saya akan mencoba mempresentasikan tentang religio paternalistic leadership, yang dimana gaya kepemimpinan pesantren di sini memakai gaya atau berkonsentrasi pada agama dan nilai-nilai agama dan spiritual, yang dimana kiai memakai gaya kepemimpinan dengan menggabungkan 2 unsur, yakni unsur agama dan spiritual. Lalu dengan kepemimpinan kiai dengan menggunakan mod atau gaya religio paternalistic leadership di sini, kiai menjadi figur utama yang bijaksana dan dihormati, tetapi tidak hanya itu. Dengan dihormatinya para kiai atau kiai yang ada di pondok pesantren tersebut, maka akan menjadikan santri atau kelompok-kelompok tertentu mengikuti aturan-aturan atau taat karena keyakinan agama dan spiritual yang sudah diajarkan itu tadi. Jadi di sini kiai menjadi faktor utama untuk menjadi sosok atau contoh yang diikuti oleh para santri ataupun orang-orang kelompok yang berada di lingkungan sekitar pondok pesantren, yang dimana tetap mengedepankan nilai-nilai agama dan spiritual yang sudah ada. Lalu yang kedua ada gaya kepemimpinan paternalistik otoriter, yang dimana kiai menjadi pemimpin yang otoriter tetapi tetap pada nilai-nilai paternalistik, yakni tetap mengedepankan nilai-nilai agama dan spiritual. Lalu kemudian di sini juga kiai menjadi dasar, maksudnya itu kiai itu menjadi pemimpin dari bawahannya dan juga bisa membedakan antara bawahan dan atasan, tetapi tetap pada nilai-nilai paternalistik. Lalu juga
Kiai mengambil keputusan penuh dalam mengambil hukum-hukum atau mengambil, yaitu tadi keputusan penuh. Maksudnya itu Kiai di sini berperan utama dalam mengambil sebuah keputusan yang dimana nantinya akan diikuti oleh para santri-santrinya, tetapi tetap pada di dalam nilai konteks paternalistik. Lalu yang ketiga ada legal formal leadership, yang dimana gaya kepemimpinan ini menekankan bahwa harus mematuhi terhadap apa yang sudah menjadi peraturan yang ada, apa yang sudah menjadi hukum-hukum yang sudah ada. Karena di sini kiai juga harus bisa melakukan atau bisa mengambil keputusan sesuai dengan apa yang menjadi hukum-hukum yang sudah ada. Untuk gaya kepemimpinan kiai di pondok pesantren sudah saya presentasikan, yaitu 3 tadi. Yang pertama religio paternalistic leadership, yang kedua paternalistic otoriter, dan yang ketiga legal formal leadership. Dari ketiga gaya tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kiai adalah contoh utama yang dimana nantinya dijadikan sebagai teladan bagi santri-santrinya, contoh baik bagi santri-santrinya. Dan menjadi seorang kiai tidak boleh seenaknya saja, tetapi harus juga dengan sesuai dengan aturan-aturan agama yang ada, sesuai dengan landasan-landasan hukum yang sudah tertera di negara Indonesia. Lalu langsung saja ke tipologi kepemimpinan kiai di pesantren. Di sini ada 4. Yang pertama, kepemimpinan tradisional, yang kedua kepemimpinan partisipatif, yang ketiga kepemimpinan kepembinaan, yang keempat kepemimpinan modern. Yang pertama, kepemimpinan tradisional, di mana kiai di sini memiliki otoritas yang sangat kuat dan dihormati sekali, karena pada dasarnya kiai adalah, kalau di pondok pesantren itu, orang yang membimbing bahkan membina santri-santrinya. Maka dari itu di sini kalau di kepemimpinan tradisional, kiai itu harus sangat dihormati dan memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap perkembangan kepesantrenannya. Lalu yang kedua, kepemimpinan partisipatif, di mana kiai cenderung mendahulukan santri dan staf dalam mengambil setiap keputusan. Jadi di sini kiai itu juga merangkul, sifatnya itu merangkul para santri-santrinya, para staf dewan ustadz atau ustadahnya atau staf dewan guru yang ada di lingkungan pesantren tersebut untuk saling membantu atau saling memberikan solusi jikalau ada suatu problematik yang benar-benar dibutuhkan sebuah solusi bersama. Dan di sini kiai bersifat merangkul itu tadi. Jadi ada hak santri atau staf ustadah atau dewan guru di situ untuk juga berpartisipasi dalam mengambil keputusan. Tetapi tetap penetapan dilakukan secara musyawarah yang ditetapkan oleh kiai itu sendiri. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga adalah kepemimpinan pembinaan. Di sini kiai adalah tidak sebagai hanya panutan saja, tetapi kiai juga sebagai seorang pendidik, pembina yang dimana turun atau terjun secara penuh untuk mendidik, membina santri yang dari nol hingga santri paham akan tentang misalnya tentang kewajiban atau tentang hal-hal yang sunnah atau tentang hal-hal yang harusnya
dilakukan ataupun tidak. Jadi kiai juga tidak hanya memimpin tetapi juga membina santri-santrinya menjadi santri-santri yang baik, yang berakhlak baik, yang mempunyai pendidikan-pendidikan yang baik juga. Lalu yang terakhir adalah kepemimpinan modern, di mana kiai juga menerapkan model-model strategi, bisa jadi model administrasinya, bisa jadi model pembelajarannya disesuaikan dengan zaman yang saat ini. Dan mengurutkan, tentunya tetap mengurutkan sesuai tahapan-tahapan yang ada dan tetap menjaga tradisi-tradisi yang sudah ada. Tetapi juga kiai di sini juga mengembangkan sesuai dengan zamannya saat ini. Nah, itu tadi pemaparan presentasi saya tentang tipologi kepemimpinan kiai di pondok pesantren, dan yang pertama tadi gaya kepemimpinan kiai di pondok pesantren. Mungkin sekian presentasi peta imajinasi saya tentang gaya dan tipologi kepemimpinan kiai di pondok pesantren. Semoga bisa jadi pembelajaran bagi saya, tentunya pembelajaran baru bagi saya, dan semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang melihat. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kelebihan kata yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.